Hello guys, saya Abiseka. Come on, listen and enjoy the podcast. Bawa uang cash ke pasar raya, belinya ketupat berikat-ikat. Ayo dengarkan podcast saya, semoga dapat bermanfaat. Dan perkenalkan, saya Abiseka Muhammad Mahadana dari SMP IT Cordova. Berpotensi, berprestasi, capai ridho ilahi. Allahu Akbar. Yo guys, apa kabar? Welcome to my podcast. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang peranan kimia dalam mengendalikan pencemaran lingkungan. Kalian pernah dengar istilah kimia nggak sih? Menurut kalian, kimia itu apa sih? Kimia itu susah nggak sih? Nah, pastinya kebanyakan orang mengira kimia itu susah. Tapi kalian juga harus tahu, tidak ada yang susah kalau kita belajar. Dan sebenarnya kimia itu ada di kehidupan kita sehari-hari loh. Oke, saya sebutkan ya. Yang pertama, kalian pernah nggak sih membakar kayu? Pasti pernah dong. Nah, ternyata membakar kayu itu adalah termasuk peristiwa kimia di dalam kehidupan sehari-hari. Karena kayu yang dibakar akan menghasilkan zat berupa karbon. Nah, lihat kan, ternyata kimia sangat dekat dengan kehidupan kita. Bahkan setiap hari kita tidak bisa lepas sama yang namanya zat-zat kimia. Tak hanya itu, dalam ilmu kimia kita juga menemukan kajian ilmu yang mempelajari tentang reaksi dan perubahan yang terjadi antara unsur atau senyawa, serta menggabungkan dan perbandingan molekulnya, sehingga menghasilkan senyawa baru dengan wujud dan fungsi baru. Dari pengertiannya saja kita sudah bisa simpulkan bahwa ilmu kimia mencangkup semua jenis materi yang ada di kehidupan kita. Sangat meluas sekali. Oleh karena itu, ilmu kimia dapat dimanfaatkan dalam berbagai bidang. Namun, pernahkah kalian mendengar kasus di Teluk Minamata, Jepang? Ribuan orang mengalami kecacatan fisik dan mental dikarenakan telah mengonsumsi hasil ikan dari laut selama bertahun-tahun yang ternyata mengandung merkuri. Kalau mendengar ini, kalian pasti berpikir negatif kan dengan kimia? Padahal hal ini terjadi bukan karena ilmu kimianya, tapi karena murni akibat kelalaian manusia yang tidak menjaga dan memikirkan kelestarian lingkungannya. Pencemaran lingkungan sangat membahayakan bagi kelangsungan hidup semua organisme yang ada di kehidupan kita, seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Akan merasakan dampak yang luar biasa jika lingkungan hidup kita mengalami pencemaran. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengolahan Lingkungan Hidup, segala sesuatu yang dapat menimbulkan pencemaran disebut polutan, atau dalam bahasa biasanya bahan pencemaran. Sebuah zat dapat dikatakan sebagai polutan apabila jumlah telah melebihi batas normal yang berada pada waktu dan tempat yang tidak tepat. Ada gelas tapi nggak ada airnya. Masih semangat kan mendengar materi saya? Kimia lingkungan pertama kali mempelajari bagaimana cara kerja lingkungan yang tak terkontaminasi zat kimia, apa dan beberapa konsentrasi yang ada secara alami dan apa efeknya. Tanpa hal ini, mustahil untuk mempelajari secara akurat efek manusia terhadap lingkungan dengan pelepasan zat kimia. Nah, bagaimana hal tersebut dapat dideteksi kalau bukan karena kita mempelajari ilmu kimia kan? Kita tidak bisa tahu bagaimana karakteristik suatu zat kalau kita tidak mempelajari struktur anatomik dari zat tersebut. Dan untuk mempelajarinya, ilmu kimia yang sangat diperlukan untuk menganalisis setiap zat-zat yang ada di sekitar kita dan bagaimana interaksi terhadap segala sesuatu yang ada di sekelilingnya. Ilmu kimia dalam menjaga kelestarian lingkungan berperan dalam beberapa hal, yaitu yang pertama, digunakan dalam mempelajari sifat dan fungsi bahan kimia dalam lingkungan hidup. Yang kedua, digunakannya dalam menentukan jumlah batas penyebaran bahan kimia dalam lingkungan agar kita tidak memberikan gangguan terhadap kelestarian lingkungan dan kesejahteraan manusia. Oke, yang ketiga, digunakan untuk mengetahui reaksi suatu bahan kimia bagi lingkungan secara menyeluruh, dan apabila terjadi penyebaran, maka dapat dilakukan upaya
pencegahan agar keseimbangan lingkungan pun tidak akan terganggu. Oke, yang terakhir digunakan dalam meneliti dan mengembangkan metode, alat, dan teknik untuk mengurangi pembuangan bahan-bahan kimia atau limbah ke lingkungan yang dapat berbahaya dan berisiko merusak lingkungan, sehingga dapat membantu tumbuhan dan hewan terhindar dari bahan kimia yang mematikan. Gimana? Luar biasa kan peranan ilmu kimia dalam mengendalikan pencemaran lingkungan? Dengan mempelajari ilmu kimia, kita bisa mengetahui berbagai jenis karakteristik dan efek dari suatu bahan kimia jika berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Oleh karena itu, jangan pernah bosan untuk terus belajar dan terus belajar serta mencari tahu tentang perkembangan ilmu pengetahuan, terlebih lagi ilmu kimia. Oke, tidak terasa kita sudah sampai ke penutupan podcast saya hari ini. Semoga dengan podcast saya ini bisa membuat kita lebih bijak dalam hal menggunakan dan mengelola zat-zat kimia agar kelestarian lingkungan kita dapat terjaga hingga anak cucu kita. Terima kasih yang sudah mendengarkan podcast saya ini. Semoga apa yang saya berikan bisa bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.